hati-hati. Biasanya ada juga modus yang penipuan. Itu dia murni penipuan. Jadi dia posting, dia upload, tapi bukan dombanya dia, bukan kambingnya dia, bukan kandangnya dia, tetapi di atas namakan punya dia. Semisal nih, ada si A main ke kandang saya, difoto, diupload, dijual harga sekian. Padahal si domba ini nggak saya jual. Dia mengaku yang punya domba, yang punya kandang, terus di-share, dijual dengan harga murah. Hati-hati. Modusnya dia adalah, dia posting dengan domba bagus. Semisal nih, dia posting door per impor, tetapi harganya 15 juta, kan nggak masuk akal. Nah, biasanya hati-hati dengan harga yang nggak masuk akal seperti itu. Hati-hati, tolong dicek lagi apakah benar yang posting itu yang punya domba, yang punya kandang. Harus diklarifikasi. Suruh transfer, kita sudah transfer tapi hilang. Dombanya nggak pernah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para Gaper Mania. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada bincang kali ini saya mengingatkan lagi bagi rekan-rekan peternak dimanapun berada yang kemarin ikut workshop di sini sudah kehabisan kuota, jangan khawatir. Tanggal 1 bulan Oktober sampai tanggal 2 kita adakan lagi di sini dengan pembicara yang tentunya berkompeten di bidangnya dan tetap dengan Gaper, Edu Ternak, Fedwest dan Barokah Farm. Oke, pada kali ini saya akan menceritakan enak dan enaknya masalah jual beli online. Ya. Akhir-akhir ini memang praktis selama pandemi 2 tahun terakhir ini jual beli online khususnya untuk hewan ternak baik kambing domba sangat melesat karena memang ada pandemi, ada pembatasan-pembatasan, akhirnya banyak orang yang lebih nyaman dalam hal jual beli online. Nah, tetapi yang perlu diingat dalam setiap kesempatan yang ada, peluang yang ada, itu pasti ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan hal tersebut. Ya, contohnya masalah penipuan jual beli online. Saya akan bercerita untuk rekan-rekan semua agar waspada sehingga tidak tertipu berkaitan dengan jual beli online. Modusnya seperti ini ya. Ada beberapa modus ya. Modus yang pertama itu jual beli online itu, ini yang berkaitan dengan penipuan ya. Jadi penipuan. Nanti lain lagi kalau yang berkaitan dengan beli ukurannya beda itu lain. Ini yang penipuan, yang benar-benar penipuan. Ya, kriminal. Itu modus yang digunakan seperti ini. Biasanya ada modus yang paling sering terjadi itu dengan cara kita biasanya yang diserang itu kita sebagai peternak, sebagai pemilik, semisal saya tiba-tiba dihubungi, ya, saya tiba-tiba dihubungi oleh seseorang, mengaku mencari domba, baik itu untuk korban atau untuk akekah atau untuk dirawat sendiri. Nah, dia tanya ke saya, Pak Dokter, punya stok domba untuk akekah? Oh ya, ada. Kan kita pasti kirim nih, kita kirim gambar, kita kasih harga. Nah, terus hati-hati dengan orang yang kita belum mengirimkan gambar, kita hanya bilang ada, bilang harga ada, kita juga belum kenal sebelumnya, langsung oke, ya saya beli, oke deal, tolong dibuatkan kwitansi, tolong dikirim nomor rekening, setelah ini akan saya transfer. Dengan kesan dia terburu-buru untuk mentransfer dengan berbagai alasan, nantinya mau repot, ini mau pergi kemana-kemana. Nah, hati-hati dengan modus seperti itu. Terus biasanya lagi setelah itu dia mengirimkan bukti transfer. Nah, semisal nih saya ngasih harga 5 juta, terus dia tiba-tiba ada mengirimkan foto bukti transfer senilai 7 juta. Nah, nanti dia pasti akan telepon kita, bilang kalau
transfernya tadi anak buahnya keliru, ada kelebihan. Dan dia cepet-cepet, tolong Pak Dokter sekarang dikembalikan yang 2 juta. Karena ini mau dibuat bayar ini dengan berbagai alasan. Biasanya modusnya dia menunjukkan foto struk bukti transfer via ATM. Terus setelah itu biasanya dia menunjukkan foto nanti anak buahnya lagi nunggu di teller, antri bank. Biasanya seperti itu. Hati-hati kalau modusnya seperti itu. Saran saya, kalau ada yang seperti itu, cek dulu transaksinya. Kalau pakai mobil banking enak, kita segera bisa cek. Kalau udah gitu, mending ke ATM kita cek saldo kita. Jadi jangan serta-merta mempercayai bahwasanya itu bukti transfer itu benar. Apalagi kasus seperti ini dan kesannya dia terburu-buru. Dan seringnya dia pasti akan menelpon kita terus-menerus. Jadi kalau selama kita belum transfer balik yang kelebihan 2 juta tadi, dia akan menelpon kita terus, menteror. Kita telepon nggak mungkin dia akan WA Anda. Mereka akan telepon terus, sudah transfer belum, pasti akan seperti itu. Sehingga kita sudah kehabisan waktu untuk ngecek karena ibaratnya karena kita sudah pusing mendengar terus diminta, akhirnya kita oke lah segera ditransfer. Lah, disitulah berarti kita sudah kena modusnya. Hati-hati dengan modus seperti itu. Ya, itu modus yang pertama. Dan itu sangat sering terjadi. Jadi hati-hati. Itu korbannya adalah kita sebagai peternak. Ya. Jadi nanti setelah kita transfer 2 juta, pasti handphonenya dia hilang, tidak aktif, hilang. Nah, itu ya. Terus ada lagi modus yang kedua. Itu teman saya pernah ngalami. Jadi gini ceritanya. Teman saya itu namanya, semisal ini ya, namanya si Andi. Ya, namanya si Andi. Terus dia ditelepon orang yang mengaku namanya si Bobby. Ya. Terus si Bobby ini pesan bilang ke si Andi. Andi, kamu punya barang apa? Domba, harga 2 jutaan punya. Oke, punya. Pesan 20 ekor. Dia modusnya enggak pakai nawar. Oke, wis langsung 20 ekor, suruh kirim ke alamat yang dimaksud si Bobby. Nah, terus oke nah. Dan ciri khasnya transaksi seperti itu pasti dia dimintain DP enggak akan mau. Alasannya saya belum percaya, ingin gini dengan berbagai alasan, dia maunya nanti bayar di tempat. Hati-hati dengan transaksi mode seperti itu, yang mode COD itu, hati-hati. Ya. Itu nanti modusnya gini. Ternyata si Andi itu kirim ke tempatnya si Bobby, yang dimaksud si Bobby. Ternyata di sana itu si Bobby ini ternyata bukan si Bobby sebenarnya, dia hanya mengaku-ngaku sebagai si Bobby. Dan benar adanya, ternyata yang mengaku si Bobby itu sebenarnya namanya si Charlie. Nah, ternyata si Bobby ini korban, Andi ini juga korban, pelakunya si Charlie. Jadi maksudnya gini, ternyata si Bobby yang benar-benar Bobby tadi sudah mentransfer sejumlah uang untuk DP ke si Charlie. Tapi si Charlie tadi bicara dengan si Bobby itu mengaku namanya si Andi. Jadi segitiga. Jadi si Bobby ini ngakunya gini. Jadi pelakunya nanti itu si Charlie. Si Charlie ke Andi mengaku namanya Bobby. Ya gitu ya. Dia berdalih beli domba, suruh kirim ke tempatnya. Tapi tidak mau ngasih DP. Lah, si Charlie mengakunya ke si Bobby itu namanya si Andi sebagai pemilik dombanya. Tetapi nomor rekeningnya punyanya si Charlie. Nah, sehingga nanti setelah si Andi ketemu dengan si Bobby yang asli tadi, akhirnya rame nih. Si Bobby kekeh karena sudah transfer ke namanya si Andi, tetapi rekeningnya adalah rekeningnya si Charlie. Lah, si Andi kekeh nggak mau ngasihkan barang karena dia merasa belum mendapatkan transferan. Akhirnya dua orang ini berselisih, yang menang si Charlie, hilang dia udah. Itu sering terjadi modus seperti itu. Ya, jadi itu dua modus yang sering terjadi akhir-akhir ini, dan banyak sekali modus ya. Banyak sekali modus yang terjadi. Nah, modus yang terakhir, ini mau saya ingat, modus yang terakhir, hati-hati. Biasanya
ada juga modus yang penipuan. Itu dia murni penipuan, jadi dia posting, dia upload, tapi bukan domainnya dia, bukan kambingnya dia, bukan kandangnya dia, tetapi di atas namakan punya dia. Semisal nih, ada si A main ke kandang saya, difoto, diupload, dijual harga sekian. Padahal si domba ini nggak saya jual. Dia mengaku yang punya domba, yang punya kandang, terus di-share, dijual dengan harga murah. Hati-hati. Modusnya dia adalah, dia posting dengan domba bagus. Semisal nih, dia posting door per impor, tetapi harganya 15 juta, kan nggak masuk akal. Nah, biasanya hati-hati dengan harga yang nggak masuk akal seperti itu. Hati-hati, tolong dicek lagi apakah benar yang posting itu yang punya domba, yang punya kandang, harus diklarifikasi. Modusnya seperti itu. Jadi, ternyata dombanya bukan si A, kita sudah ditransfer, suruh transfer, kita sudah transfer, tapi hilang. Dombanya nggak pernah datang. Itu modus yang ketiga. Yang sering terjadi yang ketiga ini. Saran saya atau tips saya untuk rekan-rekan peternak yang jualan online atau yang transaksi lah jual beli online, kita pastikan dari peternak yang amanah, yang recommended, yang sudah dikenal lah, itu lebih bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya atau amanahnya, sehingga kita dalam jual beli online akan mendapatkan barang sesuai yang kita harapkan dan kita inginkan. Kira-kira seperti itu tips dari saya. Saya hanya mengingatkan pada rekan-rekan peternak semua, semoga tidak mengalami hal tersebut. Kita harus lebih waspada dan lebih berhati-hati. Dan jangan lupa tetap semangat untuk beternak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di workshop berikutnya di Barokah Farm Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.